Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di talk show Sekitar Kita Inspirasi Mahasiswa. Nah, kali ini bersama saya Nabila Balkis yang akan menemani kalian di talk show kali ini. Sesuai dengan title-nya yaitu Inspirasi Mahasiswa, kali ini kita akan mendatangkan narasumber yang menginspirasi mahasiswa dari UIN Wali Songo Semarang, dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ngomong-ngomong soal dakwah nih, narasumber kali ini berprestasi dalam bidang lomba-lomba dai atau dakwah. Daripada penasaran, mending langsung saja kita perkenalkan Mbak Ayu Surita Jannah. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana nih kabarnya di kesibukannya di akhir-akhir fase-fase semester akhir ini? Apakah sibuk atau enjoy aja? Enjoy aja sih. Oh, belum stres ya? Belum seberapa stres. Oh, belum berapa stres. Oke. Mbak Ayus nih sangat-sangat keren loh, pemirsa. Pernah menjuarai juara 1 Lomba Nasional Dakwah Arabik Nada Komfes, juara 3 Lomba Khotibah Kalijaga Arabic Festival di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, juara 1 Lomba Khotibah Orsenik UIN Wali Songo Semarang 2021, dan finalis Festival Dakwah Nasional di Kumpulan Dai Tebu Ireng Jombang. Wah, dari beberapa prestasi tersebut, gimana sih Mbak Ayus nih mulai mengikuti lomba itu dari kapan? Oke, saya mengikuti lomba itu sebenarnya nggak di Hitobah, tapi awalnya itu saya ikut pidato bahasa Indonesia. Itu saya di kelas 5 SD. Jadi mulai dari SD? Iya, SD. Tapi waktu itu kan tingkat kecamatan, tapi saya kalah waktu itu. Dan saya udah nggak pengen lagi belajar pidato karena sebelumnya juga saya nggak punya basic tentang itu. Namun masuk SMP saya mulai tertarik lagi. Soalnya waktu itu ada perwakilan kelas gitu. Ada mau porseni di kecamatan. Perwakilan kelas disuruh mewakili dari kelas terus satu-satu gitu dari kelas 1 sampai kelas 3. Di situ saya juga waktu itu seleksi menggunakan buku kultum. Semuanya udah pada bisa ya, udah pada hafal teksnya dan udah profesional gitu. Namun saya waktu itu masih menggunakan buku kultum gitu. Tapi nggak tahu kenapa saya dipilih sebagai delegasi waktu itu, delegasi dari sekolah untuk mewakili di tingkat porseni kecamatan. Jadi ya di situ saya merasa mempunyai beban dan tanggung jawab untuk belajar lebih tentang pidato bahasa Indonesia. Jadi dari SD, mulai SMP, SMA sampai ke kuliah ini melanjutkan lomba Hitobah itu. Terus apakah awal-awal lomba itu Mbak itu diajari atau didampingi oleh ahli yang profesional atau cuma otodidak aja? Waktu itu saya mulai benar-benar belajar pidato itu di SMP dan alhamdulillahnya saya dilatih oleh guru bahasa Indonesia saya. Dan alhamdulillah juara waktu itu di tingkat kecamatan, namun di tingkat kabupaten saya kalah dan waktu itu kan pidato bahasa Indonesia. Terus kemudian kelas 2 MTS saya beralih ke pidato bahasa Arab. Di situ saya belajar hal baru, saya suka dengan tantangan, saya belajar hal baru, saya nggak bisa bahasa Arab tapi saya mencoba untuk beralih dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab dan alhamdulillah saya lebih nyaman di Hitobah, ya, di bahasa Arab daripada menyampaikan dakwah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah saya tekun di pidato bahasa Arab dan juara beberapa kali di tingkat provinsi, terus sampai kelas 2 SMA. Wah, keren banget nih, udah dari bahasa Indonesia terus ke bahasa Arab. Nah, dari lomba-lomba yang Mbak Ayu sudah ikuti, benefitnya apa sih yang didapat dari Mbak itu? Benefit dari ikut lomba dakwah ya, benefitnya selain melatih skill ya yang udah ada, saya juga mendapatkan ilmu baru dari setiap perlombaan. Jadi meskipun kita sudah menjadi seorang juara nih, pasti dalam suatu perlombaan itu saya mendapatkan ilmu baru dari seseorang atau dari tempat tersebut gitu.
Jadi pasti ada kekurangan saya yang itu ada di orang lain dan harus saya ambil pelajaran itu gitu. Saya meskipun sudah beberapa kali juara, tapi saya masih merasa kurang dari ilmu tersebut gitu. Jadi nggak boleh sombong ya, harus Iya. tetap terus belajar Belajar. gitu. Oke, selanjutnya apa yang membuat Mbak tertarik terhadap lomba hitobah ini? Di sementara mahasiswa lain tuh kayak kurang tertarik gitu terhadap lomba-lomba tentang dakwah. Motivasi saya untuk lomba dakwah sendiri itu, saya suka melatih skill saya di public speaking. Di samping itu, saya suka bahasa Arab. Jadi kalau kita menyampaikan pidato bahasa Arab itu kan teksnya pasti menggunakan bahasa Arab ya. Nah, dari bahasa Indonesia saya ubah ke bahasa Arab itu kegiatan yang saya sukai gitu. Terus di samping itu juga saya termotivasi dengan ketika kita menyampaikan kebaikan, terus orang yang mendengarkan itu mengerjakan kebaikan tersebut, maka kita juga ikut mendapatkan pahalanya gitu. Meskipun kadang-kadang merasa diri ini belum seberapa pantas ya untuk menyampaikan nasihat-nasihat yang baik, sedangkan kita juga belum mengerjakan hal itu, tapi itu justru menjadi tantangan dan sekaligus motivasi untuk kita terus melakukan kebaikan. Iya, karena kan ada pepatah yang bilang bukan siapa yang mengatakan, tapi apa yang dikatakan. Betul. Dari beberapa lomba yang diikuti nih, kan banyak tuh yang paling mengesankan apa sih, ada cerita apa gitu dari salah satu lomba tersebut? Berbagai perlombaan ya, yang paling mengesankan itu ketika saya lomba di Festival Dakwah Nasional yang di Jombang, di Tebu Ireng itu ya. Karena waktu itu saya berangkat sendirian dari Semarang ke Jombang sendirian, pulang pergi sendirian, dan itu sangat-sangat mengesankan karena saya bertemu dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang saya butuh belajar banyak dari mereka gitu. Jadi sangat mungkin profesional kali ya ininya. Iya, profesional, sangat-sangat mengesankan. Iya, lawannya. Meskipun waktu itu saya belum juara, tapi udah masuk semifinal. Alhamdulillah. Final. Kan dari beberapa lomba ini pastinya Mbak kan sambil kuliah, sambil mengerjakan kegiatan yang lain, itu bagaimana cara mengatasi bagaimana cara membagi antara waktu kuliah terus waktu latihan gitu? Untuk pembagian waktu ya, saya lebih mana yang lebih urgent, mana yang lebih bisa dilakukan nanti dan mana yang harus dilakukan sekarang gitu. Jadi kalau misalkan benar-benar penting, semuanya penting, maka mana yang lebih deadline-nya lebih mendekati gitu. Tapi saya juga kebetulan tinggal di Ma'had ya. Banyak juga kegiatan Ma'had. Waktu itu juga saya berbenturan dengan tugas perkuliahan dan persiapan lomba yang harus disiapkan jauh-jauh hari gitu ya. Saya biasanya di sela-sela kegiatan Ma'had itu juga membawa kertas kecil gitu, entah 1 paragraf atau 2 paragraf untuk dihafalkan di sela-sela kegiatan itu. Jadi satu kegiatan bisa untuk menghafalkan atau mempersiapkan perlombaan. Oh, berarti Mbak ini yang tipe orang yang fokus ke berbagai hal, bisa fokus. Oke, apakah ada hambatan belajar nih saat belajar untuk mengikuti lomba-lomba khotibah itu? Untuk hambatan ya, pasti ada hambatan. Namun hambatan yang paling tidak saya sukai itu di pembuatan teks dulu. Namun lama-lama pembuatan teks itu lebih asyik dan lebih saya nikmati ketika saya paksakan untuk membuat teks sendiri. Dulu tuh saya nggak bisa kalau lomba itu buat teks sendiri gitu. Pasti guru saya yang bantu atau kakak tingkat saya gitu. Tapi pas perkuliahan itu saya benar-benar dilepas dan harus bisa membuat teks sendiri, latihan sendiri dan lain sebagainya gitu. Jadi sampai sekarang pun masih nulis sendiri gitu ya? Iya, nulis sendiri, dihafalkan sendiri dan latihan sendiri. Oke, nah tadi udah nanya-nanya nih tentang tips and trick, terus juga pengalaman Mbak Ayus tentang lomba-lomba dakwah.
sekarang kita mau tahu nih gimana sih contohnya berdakwah atau dai ala Mbak Ayus. Bisa dicontohkan, Mbak? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil ghafur, al-afuwir ra'ufis syakur, alladhi waffaqa man sya'a min ibadihi limuhasinil umur. Wa ja'ala syahran bitahqiqil iman wal amalis salih yarjuna tijaratan lan tabur. Mungkin itu dari pembukaan ya. Terus saya mau menyampaikan isi dari dai, kalau misal dai gitu. Oleh karena itu, wahai hadirin, kita sebagai remaja, sebaiknya kita menyadari betapa pentingnya peran kita sebagai remaja. Kita sebagai remaja, kita sebagai penerus generasi muda, maka kita harus memperjuangkan nilai kita untuk kebangkitan bangsa kita. Marilah kita satukan ilmu kita untuk kemajuan, kita satukan akhlak kita untuk perdamaian, kita satukan akhlak kita untuk perdamaian. Tidak saling menyalahkan, karena menyalahkan tidaklah jalan aman menuju persatuan dan kesatuan, tetapi akan menumbuhkan perpecahan dan kerusuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Wah, Masya Allah. Betul sekali. Sangat-sangat pantas ya jadi juara 1 di berbagai lomba dai karena sebagus itu. Yang terakhir nih, bagaimana pesan dan kesan serta motivasi buat mahasiswa-mahasiswa lain yang ingin seperti Mbak Ayus gitu memulai dalam bidang lomba-lomba dakwah? Untuk pesan kepada semua mahasiswa, untuk pendengar juga, dimanapun kalian berada, kita harus tidak cepat merasa puas terhadap sesuatu. Kita harus tetap belajar dimanapun dan kapanpun. Karena meskipun kita sudah menjadi seorang juara sekalipun, kita tetap mempunyai kekurangan dan itu ada di diri orang lain. Kekurangan itu ada di diri orang lain sehingga kita harus belajar kepada siapapun dan dimanapun. Karena sejatinya di atas langit itu masih ada langit. Jadi kita jangan terlalu puas dengan kemampuan kita, terus belajar dan mengasah skill yang kita punya. Nah, luar biasa sekali perbincangan bersama narasumber kita, yaitu Mbak Ayus Surita Jannah. Mungkin itu saja wawancara talk show kali ini. Kembali lagi nanti di acara selanjutnya di sekitar kita. Inspirasi Mahasiswa.